Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Gunung Tursina, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajukan beberapa permintaan terkait isi dalam lauh-lauh kitab Taurat yang diterimanya. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terbaik yang pernah terlahir ke dunia. Mereka menyuruh sesamanya untuk berbuat kebaikan dan mencegah sesamanya untuk berbuat kemungkaran. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terakhir yang diciptakan, namun mereka adalah umat yang paling dahulu masuk surga. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang memiliki anak-anak yang sudah dapat menghafal kitab suci mereka. Sedangkan umat-umat sebelum itu membaca kitab suci mereka dengan melihat. Apabila kitab itu disingkirkan, mereka tidak dapat membacanya dan tidak dapat mengetahuinya. Engkau juga memberikan mereka daya hafal yang tinggi yang tidak diberikan pada umat-umat lainnya. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang beriman pada kitab suci yang pertama kali diturunkan hingga kitab suci yang terakhir diturunkan. Mereka senantiasa memerangi kesesatan, bahkan mereka juga memerangi makhluk paling berdusta yang bermata satu. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang dapat memakan hasil dari zakat yang dikeluarkan oleh sesama mereka, namun mereka tetap diberi pahala yang berlipat-lipat. Engkau mewajibkan zakat itu pada orang-orang kaya di antara mereka dan menyalurkannya pada orang-orang miskin. Sementara ketika umat-umat lain berzakat, jika diterima maka zakat itu akan dimakan api, dan jika ditolak maka zakat itu akan dimakan hewan buas dan burung-burung. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang ketika berniat untuk berbuat baik namun mereka tidak melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis satu kebaikan, dan jika mereka melaksanakan niat tersebut maka akan tertulis bagi mereka 10 hingga 700 kali lipat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Setelah mendengar itu semua, Nabi Musa melemparkan lauh-lauh yang dipegangnya sembari berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku salah satu umat Muhammad." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu di atas manusia dengan risalah dan kalamku. Maka ambillah apa yang telah aku beri dan jadilah engkau dari golongan orang-orang yang bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berfirman kepada Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 110. Subhanallah, betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW karena telah diistimewakan Allah dari umat lainnya. Kisah Nabi Musa ini telah menyadarkan bahwa kita adalah umat terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan dari karunia besar ini, setiap muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sejatinya harus tunduk dan taat kepada syariatnya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.